Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Mana Rema, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu lewat Mana Rema pagi ini. Sebelum kami mendengar, Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan urapi, Tuhan juga urapi yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema harum atau busuk. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bau selalu menarik perhatian banyak orang. Entahkah itu bau harum atau bau busuk, semuanya menarik perhatian orang. Kita akan senang jika kita di dekat orang yang memakai parfum yang harum dan yang lembut baunya. Sebaliknya kita akan berusaha tahan nafas jika berada di dekat orang yang memiliki masalah bau badan. Bunga yang wangi menarik perhatian orang untuk datang mendekat, sekedar untuk menghirup bau wanginya. Bau bangkai juga menarik perhatian orang, hanya saja ini beda. Sebab orang akan segera menjauh sambil menutup hidungnya. Demikian halnya dengan kehidupan kita sebagai murid atau pengikut Kristus. Apakah kita sudah menyebarkan bau harum Kristus di tengah-tengah dunia? Ataukah sebaliknya kita menyebarkan bau kematian atau bau bangkai? Rasul Paulus bertolak dari Troas menuju Makedonia. Saat tiba di Makedonia, Paulus merasa lega saat ia melihat bahwa orang-orang Kristen di Makedonia menyebarkan bau harum Kristus di ayat 15 yang sudah kita baca tadi. Kehidupan mereka sungguh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kehidupan mereka mencerminkan Kristus secara nyata. Rasul Paulus mencoba menceritakan apa yang dilihatnya dari jemaat Makedonia ini kepada jemaat di Korintus, dengan harapan supaya jemaat Korintus bisa mencontoh jemaat Makedonia yang menyebarkan bau harum Kristus di tengah-tengah dunia ini. Supaya jemaat Korintus yang penuh karunia rohani ini tidak hanya hebat dalam pertemuan-pertemuan ibadah saja, tetapi juga menjadi berkat secara nyata di tengah-tengah dunia. Nah, pagi hari ini mari kita renungkan apakah kita sudah menyebarkan bau harum Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap dan makin jahat ini. Apakah orang lain merasa nyaman berada di dekat kita karena sikap dan perbuatan kita yang mencerminkan Kristus? Atau orang lain buru-buru menghindari kita karena bau busuk yang keluar dari hidup kita? Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan bahwa Yesus hidup dalam hidup kita kalau kita sendiri masih menjadi batu sandungan bagi banyak orang, masih menyimpan bau busuk lewat perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Kristus tergantung di kayu salib supaya bau busuk kita karena dosa digantikan dengan bau harum Kristus yang keluar dari hidup kita ketika Kristus tinggal dan menjadi raja dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengan pertolongan Tuhan kita terus menyebarkan bau harum Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nyatakan bau harum Kristus lewat perbuatan baik kita yang memuliakan Bapa kita di sorga. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar hidup kami selaras dengan kebenaran firman-Mu dan dengan kehendak-Mu.
Berkati semua yang mendengar kebenaran ini, dan kalau sebentar kami melanjutkan aktivitas kami yakini apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti memberkati dan membuatnya jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.